Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kenapa begitu? Karena mereka di sana pola makannya. Kalau kita masalahnya nasi, kalau mereka masalah. Dok, ternyata yang tadi dokter dapat itu, ini di dalamnya bukan cuman, ini seperti ini. Ya, itu ada kopinya tuh. Ya, kita sih ngarepin ada yang ngisi, Dok. Ada yang ngisi supaya jangan cuman ada ini doang gitu kan ya. Terus mereknya bisa lain-lain ya. Boleh, tapi warna piro, Dok. Oke, nah kemarin kan Dokter Jaya saya ajak ngopi di satu tempat yang baru di Kelapa Gading ya. Itu ngopi-ngopi di situ ya buat supaya kita healing Dok. Tapi tempatnya bagus gitu. Menarik ya. Cuman buat saya agak berisik ya. Ya. Walaupun makanannya biasa-biasa aja tapi tempatnya bagus, menarik. Sound systemnya tuh Dok, dia punya sound systemnya mungkin diganti yang mereknya lebih bagus supaya mungkin itu juga udah bagus tapi saya ngedengar ada satu di Kelapa Gading tuh di dekat bundaran tuh suaranya kenceng tapi nggak berisik kesannya gitu kan. Nah itu mungkin ini sekedar ini doang ya lihat. Nah yang saya mau ngomong gini Dok, sekarang kan orang tuh makin banyak nongkrong duduk nggak laki nggak perempuan. Itu akibatnya apa? Aktivitas fisik kan berkurang. Iya. Kalau aktivitas fisik berkurang, itu kecenderungannya kayak saya waktu tempo hari aktivitas fisik saya dong waktu COVID itu boleh dibilang saya kan orang lapangan, nggak ada kegiatan, akhirnya maju tak gentar Dok. Tahu kan Dok, yang majunya apa Dok? Perut. Nah, kalau laki-laki perut. Itu dia. Jadi maju perut nih Dok. Dan terutama kalau anak-anak sekarang sih ya anak milenial ya, itu karena main game kebanyakan. Ya fisik nggak dipakai. Iya, nggak dipakai, nggak olahraga. Jarang-jarang anak-anak sekarang yang pada olahraga tuh mereka kebanyakan nongkrong aja di komputer itu sampai tengah malam. Duduk aja terus udah gitu ditemani dengan kopi lagi. Asik kan? Kopinya manis lagi, asik. Nah, ini menyangkut perut buncit nih Dok. Kalau perut buncit itu kan lebih wah daripada perut gendut ya Dok ya. Ada dua yang menarik dari perut buncit. Apa? Katanya nih Dok, ada orang ke WC kencing Dok. Toto dibilang, wah hilang. Burungnya mana? Nggak kelihatan lagi sama dia Dok. Mesti pakai sen, pakai spion. Spion. Ya, karena ketutup sama perutnya. Jadi nggak bisa kelihatan lagi. Yang kedua, dokter tahu kalau misalkan orang yang perutnya buncit ada kesulitan pada saat dia melakukan apa Dok? Pasang tali sepatu. Iya. Keganjel Dok. Iya. Pasang tali sepatunya. Terus caranya gimana dokter tahu? Nggak tahu. Orang kan biasa kalau pasang tali sepatu tuh diangkat dengkulnya, ya kan Dok? Sampai kemudian diangkat dengkulnya sampai terus kemudian dia nunduk sedikit dia pasang tali sepatu. Tapi kalau orang yang perutnya buncit, dia cukup kakinya dikesampingin, jadi masangnya di samping. Itu akalnya orang yang perutnya buncit. Satu lagi Franky, celana itu jadi susah. Posisi pinggangnya. Kalau ke bawah nyerosot, kalau ke atas jadi jojon. Iya. Jojon. Jadi solusinya apa? Itu loh Franky. Pakai tali kodok. Tali kodok. Tali kodok tapi ada dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya kalau kita mau keren di dalam Dok. Ya, nggak kelihatan. Kalau di dalam kan kayak take-up kan. Iya. Buat naruh senjata. Jadi holsternya taruh di sini. Kalau di luar, jadi jojon. Atau ya sejelek-jeleknya kayak film Bonanza lah. Oh iya. Bonanza kan, dokter masih ingat ya Bonanza ya? Ya. Adam, Tom, siapa nih? Ada bapaknya Adam, Tom sama si yang kecil tuh, yang paling kecilnya, yang akhir main film The Little House on the Prairie. Nah, katanya juga sih Dok, menurut teman-teman saya Dok,
Mereka itu ke pejabat-pejabat kebetulan. Katanya buat mereka perut buncit itu lebih disukai sama kaum Hawa. Iya. Kenapa itu, Dok? Nah, Kok bisa dia punya kesimpulan laki-laki punya perut buncit katanya lebih disukai sama kaum Hawa? katanya itu karena ada kesebandingan, Frankie. Loh, Kalau perutnya buncit itu dompetnya tebal juga, Frankie. oh berbanding lurus katanya. Berbanding lurus. Bukan berbanding terbalik. Kalau yang badannya gede, kadang-kadang dompetnya ketipis, Frankie. Oh, kalau dompet tebal tipis itu sering berbanding terbalik sama tanggal di bulan, Dok. Tanggalnya kecil, dompetnya tebal. Tanggalnya banyak, dompetnya tipis. Jadi begitu, Dok ya. Jadi Iya. karena berbanding lurus sama isi dompet. Padahal- Tapi sekarang gini, kalau dari segi dokter nih ya, saya dari segi dokter, kalau lihat laki-laki tuh udah perutnya gendut, wah, itu tanda-tanda lampu udah lampu kuning tuh, Frankie. Apa? Bagus buat jadi pasien maksud dokter. Itu penyakitnya banyak, Frankie. Karena itu salah satu tanda dari kemungkinan ya. Nanti mesti diselidiki lebih lanjut. Itu sindrom metabolik namanya. Sindrom metabolik. Ya. Apa Biasanya artinya, Dok? gulanya tinggi, dia kencing Oh, manis. sindrom terhadap metabolisme gitu Oh, ya. Gulanya tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. 3 itu aja udah bikin penyakit tuh, Dok ya. Bukan bikin penyakit, 80% penyakit, Frankie. Stroke, tensi naik, gula naik, Naik. kolesterol naik. Nah, itu salah satu tandanya itu. Kalau yang begituan tuh biasanya nyaris kebanyakan nggak normal itu. Tapi kenapa sih, Dok, laki-laki itu kemudian kok bisa membentuk timbunannya tuh di perut? Nah, itu dia. Nah, sekarang gini. Nah, itu jadi kenapa kok laki-laki gitu? Karena gini, berapa kali saya ketemu sama temennya pada waktu dia masih baru lulus kuliah. Ya, perutnya kempes, ya biasalah, masih langsing gitu ya. Gampang kita dari nomor celananya aja, Dok. Biasanya kalau masih SMA masih kepala 2, Dok ya. Ya, 27, 29. ya. Sekarang udah kepala 3, udah makin gemuk lagi kepala 4. Nah, Terus itu sekarang begini sebenarnya ya. Kalau kita lihat gitu laki-laki normal apa enggak, kita pegang aja nih kulitnya nih. Kulit kita pegang itu, karena kalau yang kepegang itu bisa kepegang kepencet, itu adalah lemak. Kalau kepegang kepencet gini mestinya itu nggak lebih dari 2 cm, Frankie. Tapi kalau dikepegang segini, wah, itu lemak semua itu. samcan. Nah, lemak. Nah, sekarang kenapa begitu? Sebenarnya itu yang terjadi itu karena gini, kita dari dulu tuh udah dibiasakan tuh makan nasi, Frankie. Kalau namanya makan nasi. Kan sering kita ngomong kalau ke luar negeri atau kemana, wah gue sih masih tetap lidah Indonesia lah, perut Indonesia. Kenapa? Kalau nggak makan nasi rasanya nggak makan gitu. Siang hari sore aja nih, Dok, kita udah makan, bilangnya belum makan siang. Karena tadi makannya steak gitu ya. Steak nggak makan nasi. Iya itu. Jadi kalau namanya makan tuh Masih pakai nasi. Gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah begini. Sebenarnya badan kita itu ya normal. Kalau kita makan itu dipakai buat energi yang pertama. Ya. Kelebihan disimpan. Prinsipnya begitu. Nah, masalahnya yang diperlukan untuk aktivitas itu apa? Gula, glukosa. Kita makan nasi, sebagian besar kita makan nasi. Nasinya banyak sekali biasanya. Wah, itu orang kalau ya lihat aja deh orang kalau makan, wah nasinya numpuk ya, baru di pinggir-pinggir ada sayurnya dikit ya. Nah, dia makan itu gula naik, Frankie. Gula yang naik itu langsung dipakai energinya sama badan untuk aktivitas. Kita jalan, kita kerja, semua itu dipakai. Nah, karena makan nasinya banyak, nih, karbohidratnya banyak. Jadi gulanya banyak sekali. Nah, gulanya banyak sekali kan dipakai buat energi. Kelebihan, Surplus. Nah, surplusnya disimpan di lemak. Lemaknya kalau laki-laki di perut. Kalau perempuan di pinggul. Bukan di sini, Dok ya. Bukan di perut. Orang tapi ada yang gede di situ. Ini bukan lemak nih, Dok ya, sini. Bukan, otot. Otot ya. Di perut, di dinding perut itu. Nah, makanya kalau dinding perut makin lama kita pegang makin tebal, itu artinya ada ketidakseimbangan. Masukan karbo lebih banyak dari kebutuhan untuk dipakai buat energi. Nah, beda dengan protein. Protein itu nggak bisa dipakai langsung. Protein masuk ke dalam badan. Itu kostrat tuh. Nah,
Terus kemudian komando cadangan itu Mengkocatnas. Lemak juga belakangan di itu. Kalau misalnya pada suatu saat kita mau aktivitas, gula nggak cukup, barulah lemak dibakar, habis lemak protein baru dibakar. Ya, artinya itu aturannya. Cadangan. Nah sekarang kebayang nggak? Setiap hari kita makan nasi banyak. Kemudian setelah makan nasi, anak orang sekarang kan minuman yang manis-manis, TS, teh botol dan apalah, boba. Itu gula lagi. Sekarang semua yang kelebihan itu disimpan jadi lemak. Nah sekarang yang jadi masalah lah, pengeluarannya banyak nggak? Nah kita lihat tadi kan kamu udah bilang aktivitas orang sekarang lebih banyak duduk di atas meja, di bangku. Duduk di atas bangku, Dok. Di atas bangku. kursi. Kalau bos di atas meja. Anak muda begini kan kerja online begitu. Kadang-kadang habis begitu dilanjutkan dengan main game sampai tengah malam. Pengeluaran sedikit, pemasukan banyak. Jadilah kita menabung dari hari ke hari sehingga tidak heran kalau misalnya udah 5 tahun nggak ketemu, begitu lihat perut lo gendut amat gitu loh. Makin makmur loh. Iya. Ya kayak seperti itu, Frankie. Nah jadi gini, kadang-kadang saya beberapa kali ketemu sama temen, waduh gua udah gendut begini nih, gimana nurunnya? Gua udah coba sit up apa segala macam, kenapa gua nggak kurus-kurus? Dia lupa sama dia punya urutan prosesnya, Dok, ya. Iya. Iya kan? Kan sebenarnya kan yang mesti kita atur ada 3 sebenarnya. Yang masuk diatur, sama yang keluar diatur. Iya dong. Nah, jadi arti yang masuk diatur apa? Mesti dibatasi tujuan karbohidrat, karena itulah yang akan ditumpuk jadi lemak di perut. Karbohidrat dari mana? Dari nasi. Saya bilang kalau saya sih, kalau mereka tanya bagaimana caranya, gampang. Kau makan berapa kali? 3 kali. Oke. Pertama, nasi kurangin separuh. Kurangin nasi separuh aja. Itu dalam waktu 1 bulan. Itu bisa 5 kilo turun, Pengge. Diseparohin, makanan yang lainnya tetap. Nasinya aja. Terus manis-manis kurangin. Nasi separoh ganti sama lontong, Dok. Itu jangan pakai saudara Anda. Terus jadi kalau nasi dikurangin aja, itu istilahnya otomatis badan juga mengurangi. Iya, jadi tabungannya lebih sedikit kan. Terus apalagi yang manis-manis udah masih enggak dong. Jadi minum pakai teh tawar kek. Iya dong. Jangan minum boba kek. Terus jangan minum segala macam makanan yang teh Thailand lah apalah, itu kan gula semua isinya. Apalagi kalau minum kayak modelnya cola itu, segala macam cola itu gulanya tinggi sekali. Jadi itulah yang kemudian akan ditumpuk menjadi lemak itu. Di komplek rumah tuh security kan tempat minuman kan gelas-gelas biasa tuh, gelas yang bening ada garis sulur. Gulanya segini. Saya bilang ini bukan minum teh pakai gula, tapi minum gula pakai teh. Kebayang kan manisnya kayak apa tuh? Bukan main. Yang kayak gitu kan, Dok? Iya. Yang penyakitnya istilahnya bikin kita lebih cepat buncit. Iya, memang kalau minum gula itu energinya langsung jadi, Frankie. Misalnya kalau kamu kerja ke kuli-kuli yang kerjanya keras gitu, minum makan seperti itu no problem. Tapi kan kita kan makin modern orang, apalagi makin sosial ekonomi makin tinggi, kan aktivitas fisiknya makin berkurang. Otak yang pertama. Umur makin gede, aktivitas fisik makin kurang. Iya, nah itu mah udah saatnya dia kurang, jadi nggak bisa lagi makan seperti itu. Nah, Dok, tadi dokter bilang kan orang-orang yang memerlukan tenaga, mengeluarkan tenaga lebih banyak, itu dia punya kebutuhannya besar. Iya. Tapi kenapa kita banyak mikir juga cepet lapar juga, Dok, ya? Itu sebenarnya kebutuhan kalori kita untuk mikir sama kebutuhan kalori kita untuk kerja fisik gedean mana? Sebenarnya kerja otak itu banyak loh. Kalau kita lihat ini ya, kalau sirkulasi darah dari jantung yang ke otak itu lebih banyak dari ke organ lain, Frank. Aktivitas otak itu memerlukan energi banyak, memerlukan gula banyak.
That's why kalau kamu misalnya lagi lapar atau apa, itu biasanya ngantuk. Karena otak itu perlu glukosa banyak sekali. Jadi jangan disalahin, otaknya memang begitu. Ya, jadi artinya dia memang memerlukan gula. Itu artinya kita punya gula pun dihantam tuh ya sama si otak tadi ya. Iya. Kalau gitu banyak-banyak mikir lah dok kita dok. Nggak, jadi maksudnya gitu. Jadi itu, cuman ada satu, ya ada yang orang mesti sadar bahwa ada yang namanya hidden sugar. Hidden sugar itu sesuatu yang kita nggak sangka gula, tapi sebenarnya gula, gitu loh. Nah itu kita nggak sadar, karena kenapa? Karena nggak manis. Contohnya dok? Hah? Contohnya? Yang bukan gula ya? Kayak tadi nasi. Nasi itu kan nggak manis. Makan singkong, makan lontong itu nggak manis lagi. Tapi itu gula. Makan susu gula. Minum dok, minum susu. Minum susu itu gula. Kan kita bilang, wah teh Thailand, ya teh Thailand, tehnya yang dibilangin tapi gula. Minum kopi, ya nggak ada masalah kopinya dikasih krim itu gula, creamer itu gula. Berarti saya kerjanya selama ini minumin susu melulu itu Gula ya? Gulanya double, Frankie. Di sakarida itu galaktosa sama glukosa, dua gula. Komplit ya? Nah, komplit. Nah, itu ada itu namanya hidden gula. Kadang-kadang kita gue nggak makan gula, gue makan roti lah. Roti itu gula. Jadi ada banyak sekali gula-gula yang kita nggak tahu itu bahwa itu gula. Jadi kita harus tahu sumber untuk yang menghasilkan jadi gula. Ya karena itu akan selain ditabung. Daripada gula apa gitu dok ya. Nah makanya kalau saya sendiri sih pribadi, apa yang saya lakukan, kalau misalnya saya mau minum sekali waktu pergi ya ke itu supermarket, mau minum nih, ini ada minuman nih, bilangnya jus apple. Saya lihat komposisinya, biasanya per 100 gram, komposisinya gulanya. Misalnya dibilang kan di situ ada judul karbohidrat sama sugar atau sukrosa. Kalau sugar atau sukrosa di atas 5 saya udah nggak minum. Itu gulanya banyak sekali, Frankie. Di atas 5. Kalau karbohidrat nggak boleh di atas 10. Udah itu aja. Kadang-kadang dia bilang no sugar itu sugarnya 0. Tapi karbohidratnya 15, sama aja bohong. Ya ini sama aja bohong. Betul, serius. Kita boleh ngebohongin badan kita nggak dok? Boleh. Nah, saya pernah ceritakan sama dokter Jaya. Berapa nih teh kembang? Oh ternyata sugarnya 15. Minum sepertiganya aja dok. Supaya nggak lebih dari 5. Itu bisa nggak dok kalau kayak gitu? Ya bisa, tapi yang 2/3-nya kasih orang. Jangan diminum habis gitu. Kadang-kadang kan setengah jam lagi diminum lagi. Ini kan aja. namanya orang dok, tetap punya keinginan ngerasain. Masa sih kita nggak boleh gitu kan? Artinya minumnya tuh kita bohongin badan kita supaya jangan minum pol-polan sampai satu sajian seperti itu. Tapi kita cukup yang penting ngerasa. 2/3-nya kasih ke orang. Itu bagus kan dok, berderma. Dan jadi orang juga udah lupa itu dia bilang begitu berapa persen itu per serving. Ya. Misalnya 10 gram gula per serving. Tapi servingnya itu ternyata itu satu kotak gede gitu, 2 kali lipat ya. Berarti 2 kali lipat kita masukin. Jadi itu dijaga. Itu masukan dijaga. Ya kalau masukan dijaga itu dampaknya cukup luas. Yang kedua, pengeluaran harus ditambah. Harus aktivitas. Lebih aktif. Iya. Karena kenyataannya ya walaupun kita makannya sama seperti itu, tapi kalau kita banyak jalan terus olahraga, apalagi olahraga beban, itu yang kelebihannya itu nggak disimpan tapi dipakai. Jadi artinya apa? Aktivitas olahraga harus. Jadi telunjuk kita harus begini dok. Apa maksudnya? Kalau telunjuk kita begini kan kita nyuruh orang. Tapi kalau telunjuk kita begini kan kita memegang sesuatu. Ya kita mengerjakan sendiri maksudnya dok. Gitu. Jangan nyuruh orang melulu. Lebih baik begini dong, Frankie, cara kelingking. Ngajak orang. Oh, baik kan. Oke, jadi makanan-makanan itu jangan cuman kita melulu bahwa kita sekarang udah nggak minum teh manis lagi. Tapi ternyata kita masih mengandung istilahnya karbohidrat atau hidden sugar tadi. Oh, iya. Gitu dok ya? Iya. Terus sekarang gimana caranya supaya
supaya nih kita mengantisipasi. Saya kasih tahu aja. Misalnya contoh, kadang-kadang, aduh gue suka manis, gue kalau minum kopi nggak pakai susu nggak enak. Susu nggak enak. Orang dulu tuh di Vietnam, orang tuh minum kopi pakai susu. Itu adalah kebiasaan orang Perancis. Jadi jajah Perancis kan cukup lama. Waktu Perancis pergi, mereka susu udah nggak ada, karena susunya import. Terus apa yang dilakukan? Sama dia bikin kopinya dicampur sama telur. Telur merahnya dikocok sampai berbusa, ditaruh di atas kopi. Rasanya sama persis seperti susu. Tapi apa bedanya dibanding susu? Kalau susu itu glukosa, itu gula, karbohidrat. Kalau telur itu protein. Tapi enak loh bener. Namanya egg coffee. Dok. Saya udah pernah makan. Udah nyobain dok? Udah. Nggak bau, bener. Egg coffee. Saya bubur pakai telur aja saya nggak mau. Enggak, Franky, ini sama sekali nggak ada rasa telur. Kalau kamu nggak dikasih tahu, nggak mau Ya tahu. nanti dokter jangan ngomong ya. Kalau misalkan saya itu kasih tahu. Pergi ke kopi Vietnam lah. Bilang, mau. egg coffee. Nggak mau kopi Vietnam dok. Enggak. Agak trauma dok. Ngedengernya trauma. Enggak, tapi itu egg coffee itu di Vietnam ada egg coffee, ada coconut coffee. Itu jauh lebih sehat Franky, daripada susu. Iya. Dairy product itu segala macam yang dari susu itu karbonnya gede. Oke. Nah sekarang orang kan tanpa sadar kayak tadi saya makanannya nggak banyak, tapi aktivitasnya gara-gara COVID yang tadinya saya nyetir trayeknya antar kota kayak gitu akap, cuman dalam kota doang dibatesin kan, ada temporary nggak boleh ke kota mana. Akhirnya kan maju tak gentar nih perut. Tadinya celana nomor berapa, sekarang toto beda 4 ukuran tuh. 6 ukuran. 6 ukuran, serius tuh. 6 ukuran kok jadi gede. Dan saya ngerasa jadi nggak enak gitu kan. Ya badan nggak fit rasanya. Nah sekarang, tadi dokter bilang kalau orang gemuk itu sindrom metabolik kan ya? Iya. Itu emang nggak bagus dok dari segi kesehatan? Karena kalau sindrom metabolik itu berarti kita dekat ke penyebab kematian, umur jadi lebih pendek. Karena kenapa? Resiko stroke tinggi, resiko jantung tinggi, resiko kencing manis tinggi, resiko ginjal tinggi. Jadi itu penyebab kematian semua itu, Franky. Tapi hubungannya gimana tuh dok? Antara kita badan gede, gemuk, buncit, sama kok jadi urusannya ke tensi, ke kolesterol, kalau mungkin yang lain-lainnya gitu dok. Kok bisa? Urusannya apa? Kan darahnya tetap dia juga. Kenapa jadi tensinya jadi tinggi? Gitu. Itu kalau mau belajarin begitu, itu pelajaran utama di kedokteran. 6 tahun belajarnya, Franky. Nggak apa-apa dok, dibikin 6 menit aja dok. Enggak, tapi saya cuma bilang, kalau pola makan kayak begituan, nanti otomatis karena kita makan karbonnya banyak, gulanya naik. Gulanya naik, otomatis nanti dalam metabolisme segala macam kolesterol naik. Habis kolesterol naik, dia mampet pembuluh darah, hipertensi lagi. Jadi itu udah sambungannya seperti itu. Itu jadi artinya pelajaran 6 tahun, dokter ngomong tadi 6 detik aja dok cukup. Jadi memang urutannya kayak gitulah gitu ya. Iya, jadi begini, maka sehingga itu menjadi concern ya di banyak negara tuh. Di Amerika misal contoh, angka kematian tuh makin tinggi untuk penyakit stroke dan diabetes dan jantung. Kenapa? Kalau kamu lihat deh, sekarang kalau nonton TV deh di Amerika, ya orang di jalan-jalan, bahkan orang yang biasa-biasa aja yang di pinggir-pinggir jalan, orang bukan yang sosial ekonomi tinggi, itu juga yang gendutnya tuh luar biasa loh. Mereka sampai, kalau yang namanya gendut tuh nggak seperti gendut orang Indonesia, 300 kilo, 500 kilo. Kita di belakang dia nggak kelihatan dok. Nggak bener. Dan itu nggak tergantung, kadang-kadang yang negro-negro itu juga gemuk-gemuknya setengah orang mati. hitam dok. Iya. Itu jadi maksudnya saya. Itu kenapa begitu? Karena mereka di sana pola makannya. Kalau kita masalahnya nasi, kalau mereka masalahnya adalah burger. Burger itu makanan setiap orang. Burger, pizza, apa yang kayak gitu-gitu. Itu karbo semua itu, Franky. Nah terus kalau misalkan orang
perutnya gede kayak gitu nih dok, sampai kayak tadi dokter bilang kan orang Amerika tuh gede-gede banget ya. Ya obes itu udah bukan overweight lagi, obes. Iya. Yang anehnya menurut saya gini, kita perhatikan nih dok ya, ternyata yang obesitas itu kebanyakan terjadi pada golongan ekonominya menengah ke bawah. Iya. Golongan menengah ke atas badannya langsing dok. Ya, kenapa? Punya waktu ngurusin badan. Bukan cuma itu, dia makannya kalau yang di bawah tuh makannya burger, yang di atas makannya steak, Frankie. Tadi saya pikir gini. Yang bikin gendut itu karbohidrat, Frankie. Tadinya saya berpikir gini. Saya perhatikan kan teman-teman ya. Ini kalau jabatannya udah segini-gini, badannya pada langsing-langsing semua gitu kan. Iya. Sementara kalau yang jabatannya masih di bawah-bawah, itu badannya pada jadi gede-gede banget gitu. Itu terjadi karena mereka nggak punya waktu ngurusin badan, gitu. Nah, yang ada ngegemukin badan adanya dong. Nah, makannya memang banyak sih. Tapi saya perhatikan juga ya, kita jumlah kuantiti makannya beda jauh dok sama mereka. Emang beda jauh. Kita piringnya dok, piring orang Indonesia paling diameter sekitar 25 cm kan dok ya. Mereka 40 dok. Iya. Dan roti, yang namanya roti itu segini tuh, kesepentungan itu kan buat orang Indonesia bisa tiga orang itu makan. Saya kalau ke sana hemat, beli satu porsi buat makan bertiga. Iya. Banyak banget isinya. Nggak mungkin habis itu. Jadi di mana-mana di Kanada, di Amerika sama. Oke, jadi kalau misalkan terjadi itu karena kita ternyata karena asupan kita lebih banyak daripada yang kita perlukan untuk aktivitas gitu dok ya. Iya. Jadi itu upaya pertama tuh, upaya pertama. Jadi kurangin nasi, kurangin yang manis-manis tuh hidden glukosa. Jadi ya, tolong dicek itunya. Terus ya supaya gimana caranya supaya kadang-kadang kalau udah biasanya makan banyak itu lambungnya tuh memang udah volumenya udah besar tuh. Udah besar, jadi rasanya tuh mau lapar aja. Sebenarnya enggak, itu bisa ditanggulangi dengan cara kita mesti tambahin sayur. Sayur itu membuat perut itu, sayur itu lama dicernanya. Nah, dicerna sehingga dia nggak gampang lapar. Ini yang saya mau konsultasi sama Dokter Jaya. Dokter Jaya kan kalau kita makan ke satu tempat yang pizza itu kan ada salad barnya. Iya. Salad barnya kita boleh ngambil saladnya tuh satu mangkok, nggak boleh lebih daripada satu mangkok. Ya, nah sekarang muncung boleh, nggak mau rugi. Pertanyaannya adalah kita makan saladnya tuh sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum makan. Nah kenapa sebelum makan? Supaya kenyang dulu. Baru pisahnya. Nah itu sehingga kalau yang ada barang-barang yang karbohidrat segala yang cepat dicerna, karena ada ini dia terhambat, jadi proses pencernaannya lambat, sehingga gulanya lambat naiknya juga. Nah demikian juga kalau kita makan buah, mestinya di awal. Padahal dari kecil kita dididiknya apa? Makan dulu, abis itu jangan lupa makan buah cuci mulut. Cuci mulut pakai air. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada medis ya dok ya, dan kesehatan harusnya makan buah-buahan atau sayur di depan. Iya. Buat ngeganjal supaya perut kita supaya pencernaannya jadi lebih lama. Supaya pencernaan. Iya, supaya gulanya nggak naik cepat. Ngerti. Jadi si sayur ini dia perlu misalnya 2,5 jam. Kita makan setengah jam duluan. Ternyata kemudian keluarnya barang karena yang barang-barang berikutnya itu lebih cepat. Iya. Gitu dok ya. Iya. Nah, itu mesti dilakukan seperti itu. Nah, jadi artinya itu. Tapi nanti one day kalau misalnya sanggup, sebenarnya itu lama-lama kalau udah terbiasa gitu ya. Itu otomatis nanti lambung juga menyesuaikan diri. Kalau kita makan dikit-dikit, makan jangan sampai kenyang. Makan dikit-dikit lama-lama lambungnya juga mengecil, Frankie. Nah, nanti kalau one day kalau setelah itu udah bisa dilakukan ya, sebenarnya itu berat badan lumayan cukup turun ya. Ini lemaknya hilang, yang hilang duluan lemak. Nah, habis begitu, yang mesti ini adalah apa? Skip makan pagi. Skip makan pagi. Ya, jadi langsung brunch. Waduh, dok. Nah, enggak. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kita pagi itu baru mau start kerja, kecuali kalau kamu pekerja keras ya. Kalau kamu pekerja keras, misalnya tukang pacul apa segala macam. Iya, kamu harus makan pagi.
Karena biasanya pagi tuh kita belum cukup kerja tuh. Kerja itu baru mulai start tuh jam 12 siang. Yang kerja benar-benar yang fisik ya. Di pagi tuh belum banyak kerja. Nah, sebenarnya kalau kamu nggak makan pagi, kamu jangan berpikir bahwa kita makan terus jadi gula dan kemudian dipakai. Enggak. Kalau pagi-pagi kita nggak makan, kita melakukan kerja yang masih ringan-ringan itu, dia kan perlu gula. Gula dari mana? Cadangannya dibakar, Frankie. Yang lemak perut kamu itu dibakar, justru dibakarnya di situ pagi-pagi. Saya pagi-pagi nih dok, aktivitas saya ya, bangun tidur, nengokin Miko sama Mola, ngajak main, bersihin kandangnya dia, terus kemudian ngasih makan Miko sama Mola, udah, itu kan aktivitas juga dok. Tapi kan nggak berat. Itu pakailah, jangan sampai kamu nabung doang, tapi lemaknya itu dibakar. Pembakaran nggak lemak cukup itu tuh dok ya kalau cuman kayak gitu doang. Enggak. Kecuali kita ajak jalan dia ya si Miko ya. Ya kecuali kalau jalan bener lo jalan misal ke mall, misalnya jalan 2 jam atau gitu. Nah mungkin kamu perlu makan pagi. Tapi kalaupun kamu melakukan begitu, seandainya kamu nggak makan, itulah kesempatan itu badan kamu itu mengambil lemak kamu untuk dibakar jadi energi. Makanya jadi kurus kan tujuannya mengurusin badan. Jangan sampai cuma nabung doang dong, nabung tapi masih dikeluarin atuh. Itu ya aja. biasanya laki-laki tuh gemuk karena nggak ada yang ngurusin kan dok ya. Laki-laki gemuk karena nggak ada yang ngurusin. Semua bikin gemuk maksudnya dok. Nggak ada yang bikin kurus. Bukan nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngerawat, tapi nggak ada yang bikin kurus, bukan bikin gemuk. Oke dok, jadi sekarang kalau udah kita terlanjur gemuk nih dok. Sekarang saya nih kan, saya udah mulai turun lagi sih, nomor celana udah mulai kecilan lagi. Mau tahu jangan celana. Kamu pegang aja, kamu cubit aja perutnya itu berapa tebal. Kalau kurus ya makin tipis lah. Tergantung daerah mana yang dipegang ya dok. Di daerah yang paling depan lah, di depan. Di daerah yang sama setiap saat. Kan kalau mau itu kan mesti di daerah yang sama. Ini pegang gini, oh segini. Terus kamu lakukan, iya tipis gitu. Ya kalau kayak gitu suka membodohi diri sendiri dok. udah tipis. Saya patokannya di celana, ukuran celana tuh. Dokternya pakai ukuran celana nomor berapa dok? Nggak tahu, celananya soalnya dibeli. Dibeliin. Saya nggak pernah perhatiin. Sekarang saya berkurang udah 2 kan nomor celana tuh kalau nggak salah nih dok ya, kalau kita misal pakai 36 berarti 36 inch tuh dok, lingkar pinggang kita. Nah udah turun 2 nomor lah gitu, berhasil. Artinya itu saya sudah menghasilkan untuk makan tabungan, mantap. Ya, ya jadi itu mesti makan tabungan. Nah itu kalau yang namanya olahraga yang cepet ngabisin lemak itu bukannya kalau jalan itu sih buat kebugaran jantung ya. Olahraga beban, Frankie. Beban cuma barbel aja itu juga cukup untuk cepet ngurangin kayak ini. Soalnya bukan apa, kita ngurangin bukan soal sekedar lemak, tapi dengan lemak kurang, resiko kita untuk sindrom metabolik rendah, kita punya umur jadi lebih panjang. Kemungkinan meninggal karena penyakit kardiovaskuler itu berkurang. Nah dok, ini saya mau tanyakan sama dokter. Dokter kan sering kali kita ngeliat orang naik sepeda nih dok, pagi-pagi. Sering nggak dokter ngeliat bahwa yang naik sepeda itu pinggangnya kecil-kecil? Iya, karena sepeda itu semua badannya gerak. Nah, jadi artinya sepeda ini olahraga yang bagus buat ngecilin pinggang dok ya? Iya. Bagus, karena itu dia bakar energinya cukup banyak, Frankie. Termasuk berenang juga termasuk ini. Teman harus dilakukan secara rutin ya. Kalau berenang saya agak ragu dok, ngecilin pinggang dok. Soalnya ikan paus berenang tiap hari gede dok. Kalau olahraga tuh sepedahan jarang tuh, kecuali di sirkus-sirkus dok. Di sirkus-sirkus tuh, tapi kan itu kan cuma sampelnya kecil, beruang naik sepeda, perutnya gede. Jadi olahraga sepeda ini menurut dokter juga cukup baik dok ya, buat ngecilin perut ya. Nah kalau kayak tadi dokter Jaya bilang, temen dokter dia pakai sit up segala macam, larinya ke ukuran perut nggak sih dok? Enggak.
Enggak ya? Itu memperkuat otot perut aja. Jadi bukan untuk mengecilkan, tapi Iya, fungsinya tapi dia kan mesti dibantu lagi dengan pemasukannya harus dikurangin. Keluarnya dibanyakin. Tapi kalau cuma sit up doang, enggak pakai sit up tuh cuman buat nguatin otot perut aja, memperbesar otot perut. Jadi kesimpulan saya yang pertama saya ambil nih, Dok. Kayak tadi saya bilang, kita mesti lihat proses urutannya kan, Dok. Makannya kita betulin. Ya. Dari segi jumlah dan segi jenisnya. Ya. Betul, Dok ya? Ya. Jumlah kurangin si nasi setengah. Kemudian barang-barang yang kita makan jangan yang ngasilin karbo. Ya, karbon dan gula. Jadi Dokter Jaya saranin itu banyakin makan pecel, gado-gado. Ya. Ya kan? Tapi bumbunya jangan kebanyakan, di bumbunya gulanya banyak. Kurangin lah. Ya kan, kan ada orang yang sampai, wah bumbunya sampai. Ya. Aduh, Dok, kalau nggak dipisah bumbunya. Ngomongin pecel, Dok, di Hostel Ko Aminoto 99 itu pecelnya enak tuh, Dok. Jadi kebayang. Jadi benar, Dok ya. Pecel, gado-gado, lotek, kemudian kredok, ya. Itu bagus ya. Ya, tapi waktu itu pesan gulanya kurangin gitu loh. Oh, oke. Karena bumbunya itulah banyak gulanya. Nah, kalau kita banyakin makan buah kan banyak ada gulanya juga, Dok. Buah itu gulanya beda. Gula itu gulanya fruktosa. Fruktosa nggak bisa dipakai langsung buat energi. Jadi fruktosa kalau kita makan disimpan di liver. Bahaya tuh. Kalau kebanyakan. Kita nggak pernah kebanyakan makan buah, Franky. Yang ada adalah kurang makan buah. Saya sih tiap hari makan tuh. Gula kalau dari buah itu naiknya nggak serta merta. Oh, dia tuh disimpan dulu baru bisa dipakai. Kalau gula yang lain itu langsung dipakai. Ya sih masuk akal ya. Saya kan nggak mungkin makan apel sampai sebanyak makan nasi ya. Dan satu, kalau misalnya kamu bilang, aduh nggak makan pagi, masa nggak makan pagi, itu sebenarnya kalau nggak makan pagi itu bisa diganti dengan buah. Atau apa, itu nggak ada masalah. Dan satu ya, kalau misalnya kita udah kebiasaan, tadi kan saya bilang minum kopi kebiasaan manis, ya jangan pakai gula, tapi diganti dengan stevia. Saya bilang stevia, langsung aja ngomong, karena stevia itu satu-satunya bahan yang asalnya dari buah, dari sayur. Dia sejenis tumbuhan, itu nggak ada gulanya sama sekali, dimakan tetap manis. Nah kalau misalnya bilang, aduh saya biasanya pakai susu, jangan pakai susu. Kalau bisa, kalau doyan pakai telur. Pakai telur, cari aja cara bikin kopi telur gitu, ada di YouTube. Nah itu jauh lebih sehat daripada kamu pakai susu. Nah, Dok, jadi selain daripada jumlahnya kita kurangin jenis makannya juga yang benar, apalagi nih, Dok, buat asupannya dulu, Dok. Kue hampir semua kue itu jadi gulanya banyak. Jadi kalau mau kue ya, kalau mau kue makan tapi jangan boleh banyak-banyak. Ini aja yang susah buat kaum perempuan, Dok. Ya. Karena perempuan sukanya apa, Dok? Ngemil sama ngemol. Ya, tapi ngemilnya bisa diganti. Ngemilnya ngemil buah. Atau ngemil, ada sekarang tuh ada tuh yang makanan-makanan itu yang misalnya roti, biskuit segala macam yang sugar free. Usahakan yang sugar free. Kalau mau roti ada sourdough namanya. Sourdough itu adalah roti yang indeks glikemik itu gini. Kalau kita makan, dia naikin gula. Kalau naikin gula langsung tinggi, itu misalnya kita minum gula ini, gula pasir. Kita minum terus naik. Itu indeks glikemiknya 100. Kalau naiknya cuma separuh dari itu, namanya indeks glikemik 50. Nah, yang nggak boleh dimakan adalah yang indeks glikemik di atas 70, Franky. Roti termasuk tinggi, bisa 80, 90. Kalau kita makan, gula kita naik, hampir sama seperti kita makan gula. Tapi kalau ada satu roti, namanya sourdough, rotinya kagak enak, rada asam, rada mahal, kita makan tuh indeks glikemiknya cuma 55. Jadi artinya makan roti itu tidak akan ningkatin gula gitu loh. Saya percaya, Dok. Kenapa kita makan roti itu jadi sedikit? Ada dua alasannya, Dok. Apa? Rasanya asam nggak enak.
Tadi dokter bilang mahal. Kasar kan? juga. Tadi dokter bilang mahal kan? Iya. Mahal kan berarti dengan budgetnya jadi lebih dikit belinya. Terus ada juga sebenarnya ada juga tuh satu roti tuh rotinya roti protein katanya. Wah itu lebih nggak enak lagi, Franky. Oh yang gandum? Bukan. Roti protein. Namanya roti protein. Rotinya keras jadi nggak kayak roti keras gitu kecil-kecil begini. Wah, itu lebih mahal lagi, Franky. Wah. Itu isinya protein memang buat nambahin otot. Itu makin sedikit dok dibelinya dok. Karena mahal. Oke. Terus makanan jenisnya kayak tadi kita harus selektif terhadap jenis makanan, jangan yang banyak mengandung karbo ataupun itu. Kalau mau tahu ya cari aja tuh, ngecek aja di Google indeks glikemiknya berapa itu makanan itu. Indeks glikemik kalau yang bisa dimakannya yang nggak tinggi di bawah 70. Nah ini satu yang saya mau tanya sama dokter klarifikasi. Kalau orang banyak minum, bisa bikin perut buncit juga nggak dok? Enggak. Minum banyak akan keluar banyak. Yang ada metabolisme kita lebih bagus karena bersih. Oh, jadi nggak bilang? Enggak, mana ada orang gemuk air katanya. Iya, itu maksud saya. Dia mah gemuk air, gembiur gitu kan? Enggak, gemuk air yang disebut gemuk air, gembiur itu lemak, Franky, bukannya air. Oh gitu. Oke. Terus setelah itu kita makanannya kita beresin. Kalau udah terlanjur gemuk, aktivitas kita harus tingkatin. Jadi kalau yang nggak biasa olahraga lah, olahraga yang benar lah, serius. Misalnya kalau yang cewek-cewek line dance, laki-laki itulah naik sepeda, olahraga basket kayak apa kayak gitu. Sepeda statis sama juga kan, sepeda juga kan. Ya yang kan? penting asal keluar energi kan, di situ kan ada hitungannya tuh keluar energi berapa. Jadi keluar energi berapa, begitu keluar energi sekian, maka nasi uduk satu gitu udah lebih banyak lagi daripada yang dikeluarin. Itu jadinya lemak Franky lebihnya. Nasi uduk sih enak dok. Enggak, itu ya tapi tinggi. Jadi kamu naik sepeda statis 1 jam makan nasi uduk impas. Nah itu dia dok, saya tuh ngelihatnya begitu. Banyak teman-teman saya bilang, lu mau main sepeda-sepedahan atau lu mau banyakan makannya. Akhirnya kita cuma naik sepedanya 3 kilometer, makan bakminya, mie ayamnya 2 mangkok. Oh, makan mie lagi. Wah, mie yang banyak tuh gua. Itu sama teman-teman SMA saya begitu, Dok. Iya. Yang tujuan awalnya ngomongnya sih adalah kita sepedahan. Tapi kemudian kita cari kita makannya di mana. Makannya daripada kita sepedahan. Dan jenis makanannya juga, Franky. Kebanyakan kalau kayak gitu makannya ujungnya mie. Mie-nya yang mie-nya banyak lagi, yang isinya dikit. Iya. Ada tuh di daerah Senayan tuh, Dok. Terus jadi aktivitas kita mesti tambah supaya mesti ngehantem tabungan tadi, tabungan perut ya dok ya. Nah itu sebabnya, itu yang kemudian melahirkan orang bilang itu namanya bukan breakfast tapi brunch. Breakfastnya dihilangin, langsung ke tengah-tengah. Nah makanya sebenarnya yang paling nggak sehat apa? Kalau sering tinggal di hotel, Franky. Tinggal di hotel itu breakfastnya tuh enak banget, maksudnya banyak banget jenisnya. Kebanyakan makan, nah itulah sering-sering di hotel, gendut lah. Yang ABF, American Breakfast. Tapi saya kalau ke hotel sekarang udah nggak mau pakai include sama breakfast, bosen. Nggak, itu lagi. Itu perlu perlu disiplin tingkat tinggi. Kalau istri saya breakfast sebanyak apapun sejenisnya, dia udah makanan yang mau dia makannya udah pasti dia makannya sayur-sayuran apa gitu-gitu. Jadi yang maksudnya roti-rotian tuh udah nggak pernah disentuh sama dia. Jadi dokter sudah klarifikasi ya, minum tidak menyebabkan gemuk. Nggak. Es krim dok? Oh es krim gemuk lah, es krim. Es krim bikin gemuk? Nggak, karena itu kalorinya tinggi, Franky. Kalorinya tinggi dan itu sebagian besar isinya tuh adalah susu, produk susu tuh karbonnya tinggi. Nah terus kemudian kalau kita olahraga nih dok ya, olahraga itu cukup di kardio saja atau yang pakai beban? Kalau mau ngurangin lemak itu masih pakai beban, Franky. Kalau kardio itu cuma nguatin jantung aja, jantung kita jadi kuat, jadi bagus. Tapi nggak ngurangin lemak. Nah kata orang katanya nih dok, itu kalau olahraga sampai harus keringetan. Iya, karena kalau nggak ada efeknya. Cuman
Sekedar gerak aja itu. Padahal tadi kita ngebahas sama-sama dok, otak kita juga kan membakar kalori nih dok. Ya. Tapi kita nggak keringetan. Nggak keringatan, tapi otak dicepresnya secapek mana sih? Kalau yang jelas kalau otot itu ya sebelum kamu ngerasa capek itu namanya dia belum ngebakar energi sebenarnya. Kalau mau ngebakar energi ya sampai benar-benar pegel ototnya. Berarti saya olahraganya yang sampai keringetan itu pas saya waktu lagi makan dok. Iya, makanan Padang ya. Ya, karena biasanya kerja kita nggak keringetan, tapi kalau makan itu keringetan dok. Nah itulah bedanya kita sama orang Jepang, Franky. Orang Indonesia keringetan kalau makan. Orang Jepang keringetan kalau kerja. Sama-sama keringetan. Tapi Iya. pakai alat bantu. Bantunya capek. Alat bantunya banyak dok. Nah, sekarang nih dok, di luar daripada aktivitas tadi nih dok, kita kan mesti banyak aktivitas. Dokter kan ngomongnya Jepang terus nih dok. Di Jepang itu ada satu pemandian yang namanya sauna. Onsen. Iya, sauna tuh bahasa apa sih? Sauna bahasa barat lah. Sauna. Bahasa barat ya, sauna. Onsen. Ya onsen ataupun mandi uap. Ya, atau Mandi uap. jacuzzi. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa nggak dianggap kita membakar kita punya lemak? Sebenarnya sih enggak, dia enggak bakar lemak lagi. Malah ngabisin air kali ya. Iya. Tapi beda lah kalau yang namanya kalau bilang jacuzzi sama di Jepang itu beda onsen. Bedanya di mana? Jaka onsen kan telanjang bulat dok. Enggak, kalau mau di onsen kamu mesti mandi dulu baru masuk ke situ. Kalau di jacuzzi kamu nggak mandi masuk di situ. Di situ daki-daki keluar semua. Kalau di Jepang diomelin kamu kalau nggak mandi dulu. Nggak, tiap hari nggak mau ikutan onsen dok. Oh, onsen enak loh bener. Bisa 1 harian loh pengen rendeman. Saya di rumah berendam juga bisa 1 harian sampai ketiduran. Enggak, tapi kalau di onsen tuh ya onsen yang Jepang ya, itu suhunya tuh dari rendah sampai tinggi. Ya paling tingginya tuh bisa 42 derajat loh. Panas banget tuh. Kalau yang di sini kan ya berapa gitu, 40-35 derajat gitu, tapi cuma satu suhu doang, dingin sekali sama panas sekali. Kalau di Jepang nggak gradasi gitu loh. Jadi dokter nggak menganjurkan kita menguruskan badan dengan cara mandi uap. Enggak ya, karena situ Itu bukannya ngeluarin keringet malah. ngeluarin keringat, yang keluar bukan lemak. Ya tapi kurus bener loh. Kurus ya, karena airnya berkurang. Nah, sekarang nih dok, kita mau lebih ekstrim lagi nih dok. Banyak fat burner dok, obat-obatan fat burner, pembakar lemak. Betul. Itu efektivitasnya bagaimana dok? Efektif. Itu kopi, termasuk teh hijau. Nah, itu fat burner. Benar-benar dia ngebakar lemak. Jadi lemak kita kebakar. itu kan fat burner yang tadi dokter bilang karena asupan makanan lagi dok ya. Kopi sama teh hijau. Iya. Saya pernah baca iklan fat burner itu dalam bentuk krim, diolesin, terus ada dia punya animasinya, lemaknya guruk cair. Nah, kalau Masuk akal nggak sih dok? Hah? Lemak bisa cair cuman gara-gara diolesin. Bener nggak sih itu kira-kira? Saya nggak tahu. Logikanya aja nih dok. Saya nggak tahu. Tapi kalau kamu makan obat, dan kemudian lemaknya hancur, keluar di berak itu ada obatnya. Ke dokter bisa. Jadi nanti kalau kamu berak itu buang air ya, berminyak. itu yang keluar berminyak, cuat gitu. Bisa seperti meja isinya minyak. Kamu makan lemak banyak semuanya keluar semua. Termasuk yang tabungan kita? Ya, termasuk perut kita langsung kempes. Ada obatnya. Nggak bahaya? Hah? Nggak bahaya? Ya kamu mesti pakai Pampers. Nggak. Oh, jangan beraktivitas keluar gitu ya? Softex. Karena kalau kamu kentut ya bus bisa buang kentut ya. Kentutnya bisa berminyak semua. Itu termasuk minyak semua loh. Termasuk broklak kayak gitu dok? Bukan broklak. Apa? Bukan. Kalau broklak itu bikin kamu buang airnya lancar. Kalau dia itu emang ini lemak.
lemak yang kamu makan itu nggak bisa diserap, langsung dibuang. Yang dari perut juga kebuang. Dan minta resepnya dok ya. Yeah. Ada yang perlu tuh dok. Yang biasa Nggak suka. ada itu. Cuman kadang-kadang ada juga dokter yang rada nakal nih, ya, mau ngurusin badan, yang dikasih adalah bukan itu, dikasih obat yang bisa kencing banyak, Franky. Jadi dia kencing banyak, kamu bayangin aja kalau kamu kencing 1 liter, turun sekilo. Seolah-olah berat badan turun, tapi kan kekurangan cairan kamu. Iya. Itu yang tadi saya bilang. bahaya pakai mandi sauna, mandi uap, itu ternyata itu kurang bagus ya, karena yang dikurangin bukan lemak tapi air, cairan ya. Akibatnya kita bisa aja dehidrasi kan dok ya. Iya. Oke, jadi yang paling benar aktivitas lah ya. Iya. Yang dibakar tuh benar-benar lemak, bukan keluar air doang ya. Tapi fat burner juga boleh. Ada beberapa tuh fat burner. Tapi dengan resep dokter. Ya. Jangan kita ngeresep diri sendiri karena wah kalau minum 1 tablet 1 kilo, wah pengen 10 kilo 10 tablet. Iya, mati mendadak. Maksudnya juga ya kalau mau berobat ya begituan ya dengan pakai dokter yang bener lah. Jadi jangan dokter yang abal-abal ya. Ya karena di luar negeri itu obat-obat fat burner tuh laku bukan main. Oh iya. Oke dok, jadi tadi dokter sebutin bahwa kita jangan sampai kegendutan. Iya. Gemuk boleh, tapi jangan sampai gendut. Dan patokan kalau laki-laki itu di lingkar perut. Lingkar pinggang. Kalau di Jepang patokannya kalau laki-laki 90 cm. 90 dibagi 2,6 dok. Kan 1 inch itu 2,6. Jadi berapa? Kalau perempuan 80. Kalau di atas itu, kalau di Jepang disuruh lari, Franky. Keliling lapangan, lari itu sampai dia kurus. Karena kenapa? Itu ongkos biaya untuk pengobatan orang-orang itu. Jadi tinggi banget, jadi merugikan perusahaan. Artinya 90 ukuran 90 cm itu kira-kira mirip dengan 36 nomor ukuran celana 36 dok. Ya di sini yang lewat sih kalau mereka lewat nih, si Ilham lewat tuh. Tapi kalau saya belum tentu lewat. Saya juga masih rada-rada gemuk deh. Lemaknya masih kepegang kok. Di atas 36 udah. Saya aja nih badan kayak gini udah nggak gitu nyaman, makanya saya proses. Nah, tapi sebenarnya begini, bukan itu masalahnya. Karena kalau kita udah tua, itu yang terjadi adalah dengkul kita gampang sakit, Franky, kalau udah lingkar pinggangnya di atas itu. Karena berat badan kita kan ditumpu sama dengkul kan. Setiap kali kita jalan tuh dengkulnya ke pentok gitu kan. Dengkulnya lama-lama tuh bisa dengkulnya sakit. Itu jadi masalah berikutnya. Itu masih lama dok. Kan sekarang umur 22 tahun. Oh iya. Masih sempat ngerasain Indonesia emas ya. Kalau mau. Oke, jadi kita pakai obat boleh, pakai aktivitas boleh. Yang lebih bagus normal, pakai alami dok ya. Tapi jangan sampai yang namanya ngurusin badan sampai kurang gizi, itu nggak bisa. Jadi yang saya bilang dikurangin tuh karbonya kurangin. Dokter tahu aja pertanyaan saya yang mau saya tanya. Sampai sebatas apa dok bahwa kita terus kemudian itu ngurusin, kan kadang-kadang orang tuh pengen sampai kurus banget tuh lingkar pinggang itu sampai, mohon maaf ya, kalau yang memang badannya kurus ya memang nggak apa-apa, tapi orang dari misalnya contoh nih dok, saya kan sering lihat tuh dari 3 digit terus kemudian jadi 50 kilo, setengahnya kemakan. Kayaknya itu juga nggak boleh kali dok. Nggak boleh, daya tahan juga kurang. Jadi pokoknya sampai ke sebatas yang normal lah, rata-rata kan kita udah tahu hitungannya. Pakai tinggi badan tadi dikurangin berapa gitu ya? Iya. Ketemu angka idealnya gitu dok ya, angka ideal maksimum, angka ideal minimum ya. Iya. Ya kalau hitung-hitungan sih saya masih ideal, tapi buat saya segini ideal yang kepaksa karena ya perutnya yang terlalu gede gitu. Dan satu, kalau pada saat perutnya gede begitu, jalan juga capek-capek, Franky. Tapi yang jelas, ya penampilan jadi jelek karena itu celana itu susah nempatinnya. Di tengah dia merosot ke bawah, di atas jadi jojon, jadi susah kan. Makanya jangan pakai baju yang ketutup.
baju yang masuk ke dalam, bajunya dikeluarin dok, jadi nggak kelihatan. Oke dok, jadi perut buncit identik dengan Penyakit. tidak sehat dok ya, penyakit ya. Berarti itu adalah ladang uang buat dokter. Ladang uang buat dokter. Siapin tabungan yang banyak buat bayar dokter. Ya, oke. Jadi artinya tadi dokter udah kasih sebutin ya masalah prosesnya sampai ujungnya. Terus ada yang kelupaan nggak dok yang kita bahas? Ya enggak, tapi salah satu yang caranya untuk ngurangin asupan juga undang teman, Frankie, ajak teman kalau makan enak. Supaya, dan makan stop sebelum supaya kenyang. bebannya berbagi dok ya. Ya. Ntar deh saya ajak dokter makan apa dok, nasi uduk. Oke dok, ada yang lain dok? Udah. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!